بسم الله الرحمن الرحيم. سوف يعلمون أن نحن المسلمون القادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis samawati wal ard. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi al-athhar wa sahbihi rafi'ina qawa'idaddin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'du. Para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sama-sama mengetahui tentang perhatian Islam, dan kita insyaallah akan sama-sama mengkaji tentang perhatian Islam yang bagaimana perhatian Islam terhadap kaum wanita, terhadap Anda semua. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah kita melakukan rekam jejak sejarah sekaligus perenungan, atau katakanlah titik tolak pengkajian kita mengetahui tentang perbandingan nasib, kondisi, hal ehwal yang dialami oleh kaum wanita dalam Islam dan dalam aturan yang lainnya, khususnya aturan jahiliyah. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah bagaimana nasib wanita dahulu dalam cengkraman kehidupan jahiliyah. Kehidupan yang tidak ada ilmu, kehidupan yang tidak ada amal. Ilmu dan amal yang dibawa oleh para nabi melalui agama yang Allah turunkan yaitu Islam jauh. Tidak ada. Ketika kondisi seperti itu, zaman jahiliyah merebak seperti itu, maka nasib kaum wanita sungguh mengenaskan. Buktinya adalah yang pertama, para pendengar yang budiman, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu sebelum Islam datang, bahkan bila kita telisik kondisi umat manusia pada masa sekarang pun, karena kehidupan jahiliyah, kehidupan tanda kutip primitif banyak digemari ternyata. Masih ada. Khususnya yang berkaitan dengan kepercayaan dan yang berkaitan dengan kepercayaan akan berimbas kepada perilaku, termasuk perilaku perhatian terhadap kaum wanita, khususnya di daerah pedalaman atau terpencil, di rimba belantara, dan di beberapa tempat di Afrika sering kita dengar sampai saat ini pun masih ada. Di dalam kehidupan jahiliyah, kaum wanita mengalami nasib yang pertama, mendapatkan perhatian yang pertama adalah tidak berhak mendapatkan warisan. Sedikit pun, Kang Yusuf ya. Iya, Ustaz. Jangankan warisan. Mendapatkan satu gelintir, satu butir telur saja, itu susah nasibnya. Dalam Islam tidak demikian. Seorang suami harus mencukupi kebutuhan istrinya, Masya Allah. Nah, itu perhatian ataupun kondisi mengenaskan yang dialami oleh kaum wanita pada masa jahiliyah seperti itu yang pertama. Yang kedua, kaum wanita pada masa jahiliyah tidak memiliki hak sedikit pun. Tidak memiliki hak sedikit pun dalam kehidupan berumah tangga. Seorang suami adalah diktator. Seorang istri adalah ibarat seonggok sampah. Itu dalam kehidupan jahiliyah kondisinya seperti itu. Ini berbeda 180 derajat dengan perhatian Islam yang insya Allah sebentar lagi akan sama-sama kita kaji. Itu nasib mengenaskan yang kedua dalam kaleidoskop
ataupun selayang pandang sejarah kehidupan umat manusia terhadap wanita, perhatiannya terhadap kaum wanita. Seperti itu kondisi yang kedua yang mengenaskan. Yang ketiga, di masa jahiliyah, seorang wanita yang menjadi istri dan dia ditinggal, mati ataupun meninggal dunia suaminya, maka masa iddahnya adalah selama setahun penuh. Setahun penuh. Dan di saat masa iddah tersebut, yaitu selama setahun penuh tersebut, dia harus menunggu dengan penampilan yang kucel, kusut, tidak terurus. Bagaikan seseorang yang dipasung, tidak boleh merapikan tubuhnya, apalagi berdandan tidak boleh. Dia harus mengenakan pakaian yang paling buruk, yang paling jelek. Dia tinggal di tempat yang sangat tidak layak, bukan sebuah rumah, mirip kandang hewan. Na'udzubillah min dzalik. Dia tidak boleh mengurus dirinya sendiri. Tadi dibiarkan kucel, kusut, urakan, acak-acakan. Kenapa itu? Adat kebiasaannya seperti itu. Itu yang ketiga. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di masa jahiliyah dulu, kaum wanita dipaksa untuk melakukan pelacuran. Merebak bukan hanya di Arab ini. Di Yunani yang katanya berperadaban paling tinggi, yaitu berperadaban Helenisme pun seperti itu sama. Ada gulat perempuan di atas lumpur segala. Na'udzubillah min dzalik, seperti itu. Disuruh menjajakan dirinya. Nah, di zaman modern, ngikuti perilaku ini, diikuti. Dipajang di etalase mewah bedanya gitu kan. Diumbar auratnya, bahkan auratnya dihargai sekian dan sekian. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di dalam Al-Quran bisa dilihat Kang Yusuf ya. Surat An-Nur, yaitu surat yang ke-24 ayat 33. Di situ dijelaskan tentang kaum wanita, termasuk istri juga pada masa jahiliyah, dipaksa untuk melacurkan dirinya. Lalu imbalannya akan diambil oleh laki-laki dari kaumnya, termasuk suaminya pula. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang kok banyak diikuti. Sudah ketemu kan Yusufnya? Iya. Ya, An-Nur ayat 33, coba baca. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Wal ladzina yabtaghunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khairan wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum wa la tukrihu fatayatikum alal bigha'i in aradna tahassunan litabtaghu aradal hayatid dunya wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim, yang artinya adalah, dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu berbuat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Iya. Poin yang penting adalah firman Allah yang berbunyi, wala tukrihu fatayatikum. Janganlah kalian memaksa. Jangan berlaku diktator kepada siapa? Fatayatikum. Anak perempuan kalian. Loh, memaksa untuk apa? Alal bigha, untuk melakukan pelacuran. Untuk melakukan perbuatan pesundalan. Tidak diperbolehkan itu.
Terlebih lagi in aradna tahassunan, manakala mereka anak perempuan tersebut menginginkan menjaga kesucian dirinya, tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Iya, karena ada orang-orang yang tujuannya adalah litabtagu aradal hayatid dunya. Sekedar mencari sepenggal dari kehidupan dunia. Apa itu bayarannya? Apa itu uang? Apa itu fulus? Apa itu rupiah? Tidak diperbolehkan. Haram hukumnya dari pelacuran dan persundalan seperti itu. Tidak diperbolehkan. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasib yang mengenaskan yang kelima yang dialami oleh kaum wanita di masa jahiliyah adalah pada masa jahiliyah banyak terjadi beragam perkawinan yang merusak. Sudah ada itu dari dulu. Kalau sekarang kumpul kebo, zina, zaman jahiliyah pun sudah ada itu. Dan itu adalah penghinaan, pelecehan kepada kaum wanita. Tetapi anehnya seperti zaman sekarang, tidak ada itu pendekar HAM teriak-teriak, itu melanggar HAM bagi wanita. Tidak ada itu. Tidak ada sama sekali. Tidak ada kecuali Islam. Pejuang-pejuang Islam, hak asasi dalam Islam itu ada baru yang membelanya. Nah, di antara bentuk-bentuk pernikahan jahiliyah yang menyebabkan kaum wanita berada dalam kondisi yang mengenaskan dan boleh jadi pada masa sekarang masih berlangsung dan terjadi, di antaranya adalah yang pertama, bentuk pernikahan rame-rame. Maksudnya adalah zaman jahiliyah dulu ada seorang wanita yang dikeroyok untuk dizinahi oleh banyak laki-laki, tapi dizinahi resmi. Gantian. Na'udzubillah min dzalik. Nah, lalu ketika perempuan ini hamil dan melahirkan, maka yang mengayominya, yang memberikan perhatiannya, yang mengurusnya, bapak yang rame-rame tadi kan Yusuf. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pernikahan apa yang dikenal sebagai nikahul istibda'. Nikah untuk mencari bibit unggul dengan jalan zina. Ada seorang suami yang dia memiliki istri, lalu memerintahkan kepada istrinya untuk berzina dengan seorang laki-laki yang lain. Kenapa? Karena laki-laki lain tersebut memiliki karisma, memiliki bibit unggul. Bisa jadi tadi karena ada aura atau karismanya, karena dia adalah tokoh, karena dia adalah bangsawan, karena dia keturunan ningrat, katanya gitu kan. Boleh jadi seperti itu. Teganian seorang suami seperti itu. Nah, sekarang terlihat dalam banyak berita, ada itu. Dijual, bahkan istrinya dijual oleh suaminya. Lalu kalau sudah terenggut oleh orang lain, balik lagi kepada suaminya sambil menikmati imbalan zinanya bersama-sama. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan ada yang tertipu oleh karisma seseorang tokoh. Seorang suami rela menyerahkan istrinya. Lalu ketika hamil malah bangga. Ah, ini anak yang hebat ini. Bibit unggulan ini. Na'udzubillah min dzalik. Itu jenis pernikahan yang kedua. Pernikahan bejat yang kedua. Pernikahan bejat di zaman jahiliyah yang ketiga adalah nikahul mut'ah. Nikah kontrak. Kawin kontrak. Nikah mu'akkad. Nikah sementara waktu. Ada perjanjian hitam di atas putih. 1 hari saja ya. Sebulan saja ya, setahun saja ya, kurang lebih demikian itu. Syariat Islam sekarang mengharamkan pernikahan jenis ini. Kemudian yang keempat adalah apa yang dikenal dengan nama nikahus syigor. Nikah tukaran dengan tanpa mahar. Yaitu ada seseorang yang menikahkan anak gadisnya atau saudari perempuannya atau siapapun yang ada dalam naungan dan lindungannya dalam pengawasannya menikah dengan seorang laki-laki dengan syarat laki-laki tersebut menikahkan keluarganya yang perempuan juga dengan dirinya dan tidak usah ada mahar. Tukeran. Biasanya gengsi, biasanya karena profesi, biasanya karena ini dan itu. Boleh jadi masih banyak na'udzubillah min dzalik. Nah, para pendengar yang budiman kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang terakhir saja. Yang ke-6 Kang Yusuf ya. Yang ke-6. Yang ke-6 adalah dahulu di zaman jahiliyah kaum wanita mengalami nasib yang mengenaskan berupa saat dilahirkan tidak menjadi kebanggaan. Ya, perempuan lahirnya, dasar sial gitu kan. Ini ada ucapan seperti itu. Tidak bahagia seorang ayah, seorang suami ketika dikabarkan istrinya melahirkan perempuan. Kalau kita alhamdulillah perempuan, mudah-mudahan anak ini soleha, mudah-mudahan cepat mantuan. Kan biasanya begitu Kang Yusuf ya? Iya. Alhamdulillah kalau kita itu. Dulu tidak bahagia, bermuka masam saat istri melahirkan anak perempuan. Bahkan banyak yang dikubur hidup-hidup. Nah, kilasan sejarah ini, kaleidoskop sejarah seperti ini terekam dalam Al-Quran. Bukan main-main, ini Al-Quran yang merekamnya. Di antaranya bisa dilihat kan Iya. surat At-Takwir. Ayat yang ke-9. Di juz Amma kan berarti kan? Surat At-Takwir di situ Allah menjelaskan. Di dalam firman-Nya, wa idzal mau'udatu su'ilat. Manakala anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, bi ayyi dzambin kutilats, atas dasar dosa apakah mereka dibunuh, yaitu dengan dikubur hidup-hidup? Tidak ada dosanya. Yang ada paling cuma malu, gengsi, khawatir dapat sial, khawatir terkena aib, khawatir ini dan khawatir itu, cuma itu. Nah, boleh juga dibuka yang lain yaitu surat An-Nahl Kang Yusuf. An-Nahl surat ke-16 ayat ke-59. Di situ orang-orang jahiliyah manakala dikhabarkan tentang kelahiran seorang anak perempuan, maka dia bermuka masam. Tidak bahagia. Sudah ketemu kan, Yusuf? Iya. Ya, silakan dibaca wa idza busyira. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Yang artinya Dan apabila apabila sebentar ya. salah seorang dari mereka, yaitu orang-orang jahiliyah, Ayat 59 ya. Oke. Dia bersembunyi dari orang banyak disebabkan kabar buruk. 58-nya berarti 58-nya ya. Padahal apabila seorang dari mereka diberi kabar betul. dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Hitam, merah padam, nyesel, marah, kesel gitu kan. Wa huwa kadzim, dalam keadaan mendendam. Marah, yang kesel, tapi keselnya di dalam hati belum memuncak. Memuncaknya tadi melakukan perbuatan mengubur bayi dan anak perempuan hidup-hidup. Na'udzubillahi min dzalik. Itu adalah kaleidoskop mengenaskan yang dialami oleh kaum wanita, belum jadi wanita, bahkan baru bayi, baru orok yang masih kecil pun seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah, Allah turunkan kepada kita agama yang sempurna. Agama yang membawa keadilan, agama yang membawa kedamaian, yaitu Islam, maka nasib kaum wanita berbeda 180 derajat. Nah, di antaranya yang pertama, para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak menganggap seorang perempuan atau kaum wanita adalah kaum yang remeh, kaum yang hina. Tidak, sekali-kali Islam tidak pernah menganggap seperti itu. Bahkan dalam Islam, seorang perempuan, kaum wanita menempati posisi yang sangat strategis. Silakan pilih. Jadi istri oke. Jadi ibu, Masya Allah sangat oke. Jadi saudari sangat oke. Jadi bibi oke. Jadi uak perempuan oke. Jadi keponakan perempuan, iya sekali. Silakan mau pilih mana. Jadi anak perempuan sekalipun, oke sekali dalam Islam. Tidak ada penghinaan dari Islam terhadap kaum wanita. Terhadap seorang wanita, itu yang pertama. Kita harus bersyukur seperti itu. Nah, yang kedua adalah Islam menyamakan
antara laki-laki dan perempuan dalam kelayakan dan kecakapan untuk menerima tugas dari Allah berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala hal awalnya diperbolehkan untuk beribadah kepada Allah yang bersifat mahdo, silahkan. Yang gair mahdo yaitu bersifat interaktif dengan pihak lain, silahkan. Boleh melakukan jual beli, boleh melakukan perdagangan, boleh melakukan hutang piutang, boleh melakukan sewa menyewa, bahkan boleh memiliki silahkan. Berapa banyak perempuan-perempuan kaya dalam Islam dan dipersilahkan. Lalu gunakanlah kekayaannya untuk berbuat kebajikan, untuk membela Islam. Itu yang lebih diharapkan. Itu yang kedua, Kang Yusuf. Iya. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk pemuliaan Islam terhadap kaum muslimat atau seorang wanita adalah Allah Subhanahu wa taala merangkaikan dalam banyak ayatnya umat manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Dari orang yang sejodoh, Kang Yusuf ya. Laki-laki dan perempuan. Lalu dari laki-laki dan perempuan ini tidak ada perbedaan sama sekali. Kecuali dalam keimanan, dalam takwa, dan dalam amal soleh. Misal, dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha." Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Indah sekali penyebutannya bergandeng. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lantas kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan tujuan lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, lantas ada landasannya. Landasannya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling takwa, Bukan karena kelelakiannya, bukan karena keperempuannya, bukan, tapi karena ketakwaan. Disebutkan bergandengan sama, lalu mizannya, timbangannya, silakan. Siapa yang takwa? Lebih takwa, lebih baik. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga, kan Yusuf ya. Yang keempat, perhatian Islam terhadap kaum wanita yang keempat adalah Islam sangat perhatian, sangat konsisten untuk memberikan seorang wanita dan kaum wanita pendidikan. Untuk memberikan taklim dan tarbiyah kepada wanita atau kaum wanita, maka Islam memerintahkannya dengan sangat tegas. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qalatin nisa'u lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwasanya serombongan kaum wanita bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghalabana 'alaika rijal." Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya selama ini engkau sibuk mengurus kaum laki-laki. Faj'al lana yauman min nafsika. Maka tolong dong, berikan kami satu hari saja dari dirimu untuk mengurus kami kaum wanita. Fawa'adahunna yauman laqiyahunna fihi. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada mereka satu hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bertemu untuk mengajarkan mereka. Fawa'adahunna wa amarohunna. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun setelah bertemu dengan mereka kaum wanita memberikan mau'idhah, nasihat-nasihatnya. Memerintahkan mereka untuk begini dan begitu, jangan begini dan jangan begitu. Fakana mimma qala lahun. Maka di antaranya adalah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita adalah tidaklah, artinya kurang lebih, tidaklah salah seorang di antara kalian yang memiliki 3 orang anak
Lalu ketiga-tiganya meninggal dunia saat masih kecil. Kecuali hal itu adalah hijaban minan nar, baginya akan menjadi hijab, tameng ataupun celengan di akhirat kelak, yaitu terhindar dari kobaran dan jilatan api neraka. Lantas ada seorang perempuan yang bertanya, wathnain, bagaimana kalau dua ya Rasulullah SAW? Maka Rasulullah menjawab, wathnaini, iya dua pun sama. Subhanallah. Janji untuk mendidik kaum wanita, lalu diberikan kabar gembira, walaupun mengalami duka nestapa berupa kematian dua anaknya yang masih kecil atau tiga, maka itu adalah kabar gembira. Subhanallah. Allahu Akbar. Itu Islam seperti itu perhatiannya. Masih kurang, ada lagi. Yang kelima. Di antara perhatian Islam, bentuk perhatian Islam terhadap kaum wanita adalah bahwasannya di dalam Al-Quran khususnya, dan juga tentunya dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan jenis laki-laki dan jenis perempuan, golongan laki-laki dan perempuan, kaum lelaki dan kaum perempuan secara bergandengan, secara berurutan. Misal, contoh saja dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 35, Allah berfirman, innal muslimina wal muslimat. Sesungguhnya orang-orang beriman yang laki-laki disambung, digandeng dengan dan orang beriman yang perempuan. Wal mu'minina wal mu'minat. Disambung juga laki-laki dan perempuan yang kalau tadi muslim, yang Islam, sekarang yang beriman. Lalu wal qanitina wal qanitat. Yang qanit, yang konsisten dalam beribadah, yang lama dalam beribadah, disebutkan laki-laki dan perempuan. Lalu wassadiqina wassadiqat. Orang-orang yang jujur, laki-laki dan perempuan. Wassabirina wassabirat. Orang-orang yang sabar, laki-laki dan perempuan. Wal khasyiina wal khasyiat. Orang-orang yang khusyuk, laki-laki dan perempuan. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Orang-orang yang gemar dan antusias berinfak dan bersedekah, laki-laki dan perempuan. Wassaimina wassaimat. Orang yang suka siam, berpuasa, laki-laki dan perempuan. Wal hafidhina furujahum wal hafidhat. Orang yang menjaga harga diri, khususnya kemaluannya, laki-laki dan perempuan. Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Orang-orang yang gemar berzikir kepada Allah dengan banyak, laki-laki dan perempuan. Bagaimana mereka selain disebutkan bersama-sama, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah akan menyiapkan, membalas mereka dengan memberikan maghfirah, ampunan, dan pahala yang luar biasa, pahala yang selaksa tiada taranya. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas yang terakhir, yang keenam, Kang Yusuf ya. Iya. Bila kita perhatikan satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa tepatnya, maka di situ nama surat artinya adalah An-Nisa, kaum wanita, golongan perempuan, Kang Yusuf ya. Iya. An-Nisa. Nah, nama surat ini mengindikasikan bahwasanya Islam memberikan perhatian yang luar biasa kepada kaum wanita, kepada Anda semua, wahai para pendengar yang budiman, dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anda dapat perhatian yang sangat layak, mendapatkan apresiasi yang tinggi. Kalau kita bedah satu persatu dalam Al-Quran surat An-Nisa tersebut, maka banyak hukum, banyak wejangan, banyak nasihat, banyak pelajaran berharga dalam surat tersebut, yaitu An-Nisa, khususnya yang berkaitan dengan wanita, lebih bahkan dari 10 poin ataupun 10 item kajian. Panjang sekali. Subhanallah, dari situ hanya Islam dari dulu dan sampai hari kiamat kelak yang berikan perhatian begitu besar kepada kaum wanita. Perhatian tersebut pun nampak dari perintah-perintah yang harus dikerjakan dan larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Kang Yusuf, itu nampak dari situ juga.
Oleh karena itu, sudah tidak ada saatnya lagi kita meragukan kemuliaan dan keagungan Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, seharusnya, sejatinya dan seyogianya kita untuk bersegera mengamalkan Islam, yaitu merealisasikan perintah-perintahnya seoptimal dan semaksimal mungkin, dan menjauhi larangan-larangannya seoptimal dan semaksimal mungkin pula. Ini yang dituntut oleh kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua kepada jalan yang baik dan jalan yang lebih baik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.